Dalam era baru tim kepelatihan, Timnas Indonesia masih seperti sebuah kapal yang belum stabil, sedang berlayar menembus lautan yang luas. Karena pola permainan serta pemain-pemainnya itu sendiri masih belum bisa dipastikan 100% siapa saja yang bakal main. Akan tetapi, laporan menyebut jika Kluivert sudah menyebutkan jumlah pemain yang akan dipanggil sekitar 27 orang. Dari dalam maupun luar liga lokal, dari pemain yang biasa dan yang baru, kabarnya akan ada kejutan. Iya, untuk liga-liga lokal tentu saja sulit ditebak siapa saja yang ia minati selama memantau liga terbaik di antero Nusantara. Namun, menariknya dari pemain abroad ada sejumlah nama-nama yang sebelumnya tak pernah dilirik sama sekali. Mungkin bisa dicoba layaknya Jens Reven dan juga Cyrus Margono, yang belakangan ini performanya jadi sorotan. Bahkan buat Cyrus, benar-benar seperti ingin menunjukkan bukti berupa menjadi pemain terbaik demi meraih harapan dilirik skuad Garuda, mumpung di era tim kepelatihan baru. Selain itu, Elkan Bagot yang juga sudah beberapa tahun belakangan tak dipanggil juga mengkonfirmasi kondisinya. Dan inilah berbagai cerita punggawa Garuda yang berkorban demi Indonesia. Persaingan Timnas Indonesia makin kesini makin ketat. Dengan banyak pemain keturunan baru diburu guna memenuhi kebutuhan tim. Belum lagi ditambah laporan menyebut jika Kluivert juga punya kemungkinan besar untuk mengambil potensi pemain lokal yang selama Februari dipantau secara langsung di stadion-stadion. Tentu saja setiap individu pemain wajib, dan semakin tinggi persaingan, semakin besar pula tekadnya untuk melesat lebih cepat. Mungkin inilah yang ingin dibangun di bawah era baru tim kepelatihan yang dikomandoi Patrick Kluivert. Sudah sejak awal dilantik menjadi pelatih, legenda Ajax dan Barcelona ini sudah mengincar pemain diaspora layaknya Jairo. Namun juga tak melupakan pemain potensial yang sudah punya kewarganegaraan Indonesia. Dan dalam rapat bersama seluruh tim kepelatihan, ternyata Patrick sudah mematok setidaknya 27 pemain yang akan dipanggil untuk matchday Maret mendatang. Hal ini diungkapkan manajer Timnas Sumarji yang juga ikut dalam rapat tersebut. Kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Ada pemain yang akan menarik, nanti akan disampaikan pada hari berikutnya, tegas Pak Sumarji dikutip dari Bola Sport. Ya, teman-teman bisa dengar sendiri tadi bagaimana ada kemungkinan pemain baru yang menarik dinantikan. Entah pemain lokal ataupun abroad yang selama ini tak dilirik. Bisa mendapatkan kesempatan untuk setidaknya masuk ke skuad Garuda. Entah itu cuma ikut latihan dan gak tampil, tentu itu bisa dicoba-coba selama sesi latihan. Salah satu pemain diaspora yang sudah berpaspor Indonesia juga makin matang belakangan ini adalah Cyrus Margono. Kiper 23 tahun ini baru di bursa transfer Januari 2025 mendapatkan klub baru di Liga Kosovo bersama Kava Dugakcini. Jadi ceritanya, Cyrus Margono ini merupakan pemain yang lahir di Amerika yang punya darah keturunan Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia tanpa naturalisasi. Pada usia 21 tahun, ia belum menentukan kewarganegaraannya setelah melewati batas usia maksimal. Untungnya di Maret 2024, Cyrus memutuskan berkorban untuk mengambil status WNI daripada Amerika, yang memungkinkannya memperkuat timnas. Namun siapa sangka ketika timnas Indonesia masih di bawah komando Sintayong, karir Cyrus justru memudar bersama klub lamanya, Panathinaikos Academy atau Panathinaikos B, sampai tak mempunyai klub dalam setengah musim 2024-2025. Nah, mendapatkan kesempatan itu, Cyrus Margono tak mau menyia-nyiakan untuk kembali mengembangkan karirnya di level klub maupun agar dilirik timnas. Dalam laga awal, ia berhasil membawa Kava Dugakcini main apik dengan melakukan 28 save dalam 3 laga. Termasuk performa gemilangnya saat berhasil membawa timnya menang tipis atas FC Sukareka. Atas performa gemilang di Liga Kosovo ini, Cyrus Margono berhasil masuk ke dalam Team of the Week dengan dinobatkan sebagai kiper terbaik di pekan ke-20. Dengan bukti ini, tentu saja seperti kode bahwa Cyrus layak dipantau bahkan dicoba untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert, ya kan?
Selain Cyrus, pemain diaspora yang sebelumnya tak dilirik juga ada Elkan Bagot dan Jens Schreven. Dua pemain yang secara umur masih sangat potensial serta layak diberikan kesempatan. Untuk Elkan Bagot, kebanyakan teman-teman udah tahu lah ya kenapa tak dipanggil, namun belakangan ini ia kembali moncer bersama klub pinjaman Blackpool FC. Bek jangkung ini setidaknya mencatatkan 7 laga beruntun pada tahun 2025 di kasta ketiga Liga Inggris. Performanya yang gemilang mengawal gawang Blackpool menjadi acuan tersendiri bagi pelatih Steve Bruce. Elkan berhasil berkontribusi 1 assist serta hanya mendapatkan 1 kartu kuning saja. Namun yang namanya musibah memang gak ada yang tahu kapan datangnya. Pemain Indonesia ini kabarnya kembali harus menepi dari lapangan setelah dalam laga terakhir saat Blackpool imbang 3-3 melawan Mansfield Town. Elkan yang menjadi starter harus diganti pada awal babak kedua akibat cedera, seperti yang sudah dikonfirmasi oleh sang pelatih. Elkan mengalami benturan, tetapi itu semua murni taktik. Kami bermain dengan 3 pemain belakang dan pada dasarnya menyamai sistem mereka. Kami memainkan 2 pemain depan dengan Carey sebagai pengganti keduanya. Kami tidak bisa lebih buruk lagi dan itu membuahkan hasil, ungkap pelatih Blackpool Steve Bruce dikutip dari Blackpool Gazette. Ya, kalian sudah dengar sendiri tadi, kalau cedera ini sebetulnya nggak terlalu parah, hanya saja diganti karena rawan, dan ada strategi sistem yang berbeda saat laga berlangsung sengit. Semoga saja Elkan bisa comeback dalam waktu dekat, agar memperbesar kemungkinan kembali mengisi jajaran defender timnas. Sementara itu, di posisi penyerang, Ole hampir dipastikan debut pada matchday mendatang. Namun, Jens Schreven mungkin bisa menjadi alternatif lain untuk dicoba. Mengingat lini serang juga berkurang setelah Ragnar Oratmangun dipastikan absen versus Australia. Dan Raven sangat muda 18 tahun, namun sudah sangat ngebet buat dipanggil ke skuad senior. Tentu saja punya peluang untuk membuktikannya di era baru ini. Dalam karir klub, ia memang masih belum promosi ke tim senior FC Dordrecht. Tapi yang perlu diingat, Raven sangat cocok bermain untuk timnas. Terbukti, dirinya sangat berambisi untuk masuk ke skuad utama timnas dengan terus menunjukkan performa di timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Meski hanya kelompok umur dan mainnya agak-agak begitu, Raven berhasil menjadi salah satu penendang lini serang dengan mencatatkan 8 gol dari 26 laga. Ya, tentu, tujuan saya adalah menjadi bagian dari tim senior. Seperti mimpi jika saya bisa debut dan tampil di Piala Asia dan juga Piala Dunia, ungkap ambisi striker U20 tersebut, sumber Bola Sport. Berbicara soal pengorbanan dan perjuangan pemain, Mimin mau berbagi cerita pemain diaspora yang karirnya cukup legit, yaitu Tom Hay, yang ternyata punya kesempatan untuk bermain di klub elit Eropa, namun ditolak demi bisa perform bersama timnas Indonesia. Di mana mengutip dari laporan media Belanda, El Profesor ternyata pernah mendapatkan tawaran dari Ajax Amsterdam pada musim 2023-2024, sebelum akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak bersama Almere City. Alasan ditolaknya karena Hay tak mendapatkan jaminan dari klub ibu kota Belanda tersebut. Ia disebut hanya akan menjadi pelapis legenda Liverpool Jordan Henderson. Atas dasar itu, gelandang 30 tahun ini pada akhirnya memilih merajut asa bersama Almere City yang memberikan jaminan menit bermain. Ini dilakukan Tom Hay tentu saja karena menjaga kebugaran di usia yang sudah tak lagi muda. Apalagi dalam karir internasionalnya, sekarang ia harus bertanggung jawab penuh membela timnas Indonesia. Sehingga menjaga kebugaran tentu saja tak hanya dikorbankan untuk klubnya semata, juga untuk skuad Garuda, ya kan?
Dari nama-nama tadi, teman-teman berharap siapa yang akan dipanggil, juga yang akan comeback untuk mengisi 27 nama yang akan dipanggil Coach Clifford. Atau mungkin kalian punya referensi lain? Coba komen cuy. So, jangan lupa buat like, comment, and subscribe-nya juga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.